Dan yang lebih jelek lagi, hasil minyak yang didulang oleh masyarakat itu diterima oleh koperasi Pertamina yang ada di Medan. Ini lebih jahat dari Belanda. Catat ini aspirasi dari Aceh. Ayo sekarang serahkan itu kembali kepada pemerintah Aceh melalui BPMA. Dengan lembut hati, dengan sadar hati saya ingin mengatakan bahwa kemauan kita adalah bagaimana membangun kemandirian Aceh hingga dipandang menjadi martabat tinggi pemerintah Indonesia. Anggota Dewan DPR RI tugas berjuang dan bersuara. Terima kasih ketuaku yang baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan dulu. Dari mana ini anunya posisinya? Posisinya dari mana? Nama saya Rafli Kande, fraksi PKS Dapil Aceh. Merdeka! Kalau Aceh tidak merdeka, Pak. Bahaya itu. Kalau Aceh sama Papua ini jangan salah merdeka, Pak. Merdeka jiwa untuk bangsa yang kita cintai. Pak Rafli dari mana ini zoomnya? Saya ngezoomnya ada di sekitar ketua, mohon maaf saya harus ngezoom, memang posisinya seperti ini. Ketua dan teman-teman anggota beserta para mitra yang saya hormati, mudah-mudahan Allah limpahkan kesehatan lahir batin buat kita semua. Amin. Amin ya Allah. Saya sebenarnya mengkhawatirkan strategi IPO ini. Karena kenapa? Karena kita sudah melihat terbukti beberapa strategi IPO yang sudah dilaksanakan tahun-tahun kemarin, seperti Garuda, Waskita, Jiwasraya. Nah itu kan tidak kita melihat keuntungan seperti yang kita harapkan, seperti uraian-uraian yang sudah disampaikan. Intinya IPO ini kalau tidak hati-hati ini akan diterjemahkan, akan dimaknai oleh publik ini adalah kepentingan politik, menjadi saham gorengan yang saya takutkan. Karena kalau ini sempat terjadi, kita akan ditertawakan oleh publik. Namun demikian, saya memberikan peluang kepada teman-teman mitra untuk selalu melakukan analisa, melakukan studi, melakukan pengamatan secara lebih mendalam. Bagaimana keberadaan BUMN kita, BUMN yang kita cintai ini semakin hebat ke depan, semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Dan yang berikutnya itu secara umum. Berikutnya saya akan coba ceritakan sedikit tentang IPO yang diharapkan oleh holding perkebunan. Dalam hal ini yang kita butuhkan adalah modal untuk kita bisa menuju ketahanan pangan, energi dan sebagainya. Salah satu contoh, kalau kita melihat di dalam holding perkebunan tentang pangan, contoh kebutuhan gula saja. Kebutuhan gula kita dari 6 juta ton, yang sanggup ketersediaan kita adalah sekitar 2 juta ton. Artinya ada 4 juta ton yang selalu kita impor. Nah, bila holding perkebunan membutuhkan modal, ini mah gampang kalau menurut saya. 4 juta ton estimasi keuntungan itu mencapai 20 triliun. Kalau kita bandingkan harga gula yang ada di luar yang kita impor sampai ke dalam negeri. Kenapa tidak? Dari 4 juta ton, kenapa tidak holding perkebunan kita berikan saja kuota sampai 2 juta ton. 2 juta ton lagi kita kasih sama hantu-hantu itu. Ada 10 triliun per tahunnya. Artinya ada modal yang bisa kita akumulasi, bisa kita tumpukan untuk ketahanan pangan kita sendiri. Nah, bila kalau sudah ada modal besar, artinya perkebunan bisa melakukan ekspansi, melakukan
pengembangan, bagaimana sawit-sawit rakyat seperti yang diceritakan tadi. Jadi bukan hanya berbasis retorika. Saya mengapresiasi Pak Gani yang terhormat. Anda terus berkutat, Anda terus berpikir bagaimana melakukan pengembangan lebih baik lagi, khususnya di holding perkebunan. Nah, oleh sebab itu cobalah dilihat. Itu rakyat tahu persis kenapa 4 juta ton itu selalu kita impor. Dan kuota 4 juta ton itu untuk siapa? Bila kita lihat keuntungannya sampai 20 triliun per tahun itu di gula saja. Belum lagi komoditas-komoditas yang lain, komoditi yang lain. Bagaimana dong? Yang hari ini rakyat selalu melihat, rakyat selalu memperhatikan perilaku kita. Kasihan kalau begini dibiarkan. Nah, itu salah satu contoh. Nah, itu untuk perkebunan. Jadi, Ketua, mohon maaf, saya ingin menyampaikan ini karena kenapa? Karena publik tahu persis di mana ada sumber-sumber keuangan yang dikerjakan secara gelap. Padahal itu bisa kita peruntukkan untuk negara, untuk rakyat, dikelola secara baik, diatur dalam sistem dan manajemen yang rapi. Kenapa tidak? Nah, itu dia. Kemudian untuk PGE, Pertamina Geothermal Energy. Saya sarankan Ketua, seperti kita pernah kunjungan reses komisi kemarin ke Aceh, itu di Sabang ada potensi geothermal. Itu ada gunung berapi Jaboy, itu berpotensi lebih kalau untuk kapasitas Sabang, bahkan bisa untuk industri. Jadi cobalah teman-teman PGE melakukan studi ke sana. Lakukan studi ke sana, ke Sabang. Ini mobil khusus untuk dapil saya di Sabang. Cukup, kalau hari ini kasihan banget ya, kalau memang harus pakai generator, itu biayanya besar sekali. Itu coba dipikirkan, supaya kita memang fokus serius, supaya kita mendapatkan hasil juga yang maksimal, ada doa dari masyarakat. Kemudian untuk PHE, teman-teman PHE, ini coba diperhatikan. Saya akan bacakan satu PP Pemerintahan Aceh nomor 23 tahun 2015. Ya. Karena Aceh dengan perjanjian MOU Helsinki antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang sudah dilakukan, itu melahirkan beberapa butir-butir MOU. Dan di dalam PP-nya ada berbunyi tentang pengelolaan minyak dan gas yang ada di Aceh. PP 23 2015 itu berbunyi 2015 loh. BPMA, Badan Pengelola Migas Aceh, Badan Pengelola Minyak dan Gas Aceh, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kontrak kerjasama kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh dapat memberi manfaat dan penerima yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini perintah undang-undang. Coba teman-teman Pertamina ini diperhatikan. Ya, sudah 7 tahun. Wilayah kerja Pertamina yang ada di Aceh yang hari ini itu semestinya sudah diserahkan kepada pemerintah Aceh melalui regulator yang namanya BPMA. 7 tahun diulur-ulur. Ini kejahatan. Ini diskriminasi. Nggak boleh, kita nggak mau perang lagi. Kita nggak mau lagi perang. Menyakitkan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ribuan sumur minyak yang dikelola secara ilegal oleh masyarakat, yang di-backing oleh oknum-oknum yang bekerja di wilayah kerja Pertamina. Di wilayah kerja Pertamina di Rantau Perla, di timur utara Aceh, itu ribuan. Dan menelan korban mungkin sudah ratusan jiwa meninggal dunia. Meledak dan sebagainya. Karena kenapa? Karena pengelolaan migas secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat
itu tidak berdasarkan kepada kajian keilmuan. Dibiarkan begitu saja. Dibiarkan begitu saja. Dan yang lebih jelek lagi, seluruh hasil itu, hasil minyak yang didulang oleh masyarakat itu diterima oleh koperasi Pertamina yang ada di Medan. Ini lebih jahat dari Belanda. Catat ini aspirasi dari Aceh. 2015, perintah undang-undang sudah mengatakan bahwa 12 mil dari garis pantai itu menjadi kewenangan daripada pemerintah Aceh. Diserahkan regulasinya, regulatornya melalui BPMA, bukan SK Samigas. Nah, hari ini ingin saya sampaikan bahwa Bapak Ketua yang terhormat, tolong dihormati perjanjian ini. Tolong dihormati undang-undang yang sudah dibuat. Tolong ini dihormati. Ini pada enggak semua, teman-teman Komisi 6 harus enggak semua. Ini perintah undang-undang. Perintah undang-undang nomor 23 2015 sudah berselang 7 tahun. Apa yang mau diharapkan? Kita berharap Aceh akan bangun, Aceh akan semakin hebat, berdiri mandiri di dalam kehormatan NKRI itu sendiri. Sementara kebijakan tidak berpihak kepada Aceh. Ini tolong diperhatikan. Dicatat ini betul. Substansinya Pak? Semuanya. Substansinya itu. Substansinya Wabil Khusus untuk Pertamina. Ayo sekarang serahkan itu kembali kepada pemerintah Aceh melalui BPMA. Dengan lembut hati, dengan sadar hati saya ingin mengatakan bahwa kemauan kita adalah bagaimana membangun kemandirian Aceh hingga dipandang menjadi martabat tinggi pemerintah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Dewan Waalaikumsalam, aspirasi dari Nangro Aceh Darussalam.